Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam persiapan dalam menghadapi UTBK. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk tekan terlebih dahulu tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja di sini untuk soal yang pertama bahwa segelas susu akan dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan bubuk susu dan X sendok makan gula. Kemudian perbandingan banyaknya bubuk susu dan gula itu 2:3. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan juga X? Di mana di sini Q-nya itu adalah 9. Kita harus menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Berarti konsep yang kita gunakan yaitu konsep tentang perbandingan, di mana yang akan kita bandingkan yaitu bubuk susu dan juga gula. Maka karena perbandingannya itu adalah 2:3, maka bisa kita tuliskan di sebelah sini. 2:3 itu dia sama dengan banyaknya susu bubuknya itu adalah 2 sendok, kemudian banyaknya gula itu adalah X. Sehingga kita tinggal kalikan silang aja. 2X itu sama dengan 3 kali 2. Sehingga X-nya itu kita peroleh dia 6 dibagi dengan 2, yaitu dia sama dengan 3. Maka karena X-nya itu sama dengan 3, nilai P-nya itu sama dengan 3. Maka hubungannya yang mana? Bahwa hubungannya itu Q itu lebih besar daripada P. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal nomor 2, ditanyakan apakah segitiga ABC itu adalah segitiga sama kaki. Nah, caranya kita satu persatu terlebih dahulu kita cek. Misalkan, jika pernyataan 1 diketahui bahwa AB itu adalah 10 cm. Tapi karena di sini yang baru diketahui itu panjang satu sisi, belum tentu panjang sisi yang lainnya itu adalah sama. Maka pernyataan 1 ini dia tidak cukup untuk menjamin bahwa segitiga ABC itu adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Jadi paling mudah kita gambarkan aja sebuah segitiga, misalkan ini segitiganya. Kalau pernyataan 1, dia baru diketahui bahwa panjang AB-nya itu kan 10. Nah, karena panjang AB-nya 10, belum tentu AC itu sama panjang dengan BC. Maka pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Kemudian, bagaimana jika pernyataan 2 saja? Kita cek bahwa AC itu sama dengan BC. Maka ini AC itu sama dengan BC. Artinya apa? Artinya pernyataan 2 saja itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena dari pernyataan 2 kita tahu bahwa segitiga ABC itu pasti dia adalah segitiga sama kaki. Berarti jawabannya itu adalah yang B, di mana pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini, berapakah usia Indi sekarang? Jadi, jika ada soal tentang usia, kita misalkan usia Indi sekarang itu adalah misalkan X, maka saya tuliskan di sebelah sini. Usia Indi sekarang itu adalah X, kemudian usia Vansa sekarang itu adalah Y. Kemudian kita akan cek satu persatu. Misalkan, jika pernyataan 1 saja apakah dia cukup? Jika pernyataan 1 saja di sini diketahui bahwa 12 tahun yang akan datang, usia Indi 3 kali dari usia Vansa. Artinya karena usia Indi itu X,
maka 12 tahun yang akan datang usianya itu adalah X plus 12, dia 3 kali usia dari Vansa, atau 3 kali Y. Kemudian, pernyataan 1, apakah dia cukup untuk menentukan nilai X karena usia Indi sekarang ini, tadi kita misalkan dia dengan X, dia tidak cukup. Kemudian, bagaimana jika pernyataan 2 saja? Nah, kita akan cek juga pernyataan 2-nya. Usia Vansa 3 tahun yang lalu adalah 24. Artinya apa? Artinya, karena usia Vansa sekarang itu Y, maka jika 3 tahun yang lalu dia adalah Y-3, itu sama dengan 24. Sehingga kita peroleh Y-nya itu sama dengan 24 ditambah 3, yaitu dia sama dengan 27. Apakah pernyataan 2 saja cukup? Tidak cukup, karena di sini dia baru bisa menentukan nilai Y-nya atau usia Vansa, sedangkan yang ditanyakan itu adalah usia Indi. Oleh karena itu, kita cek bagaimana jika bersama-sama antara pernyataan 1 dan juga 2. Karena di pernyataan kedua itu sudah kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 27, maka kita kan bisa mensubstitusikan nilai Y itu ke persamaan 1. Sehingga nanti kan ketemu nilai X-nya, di mana nilai X-nya sendiri itu adalah usia dari Indi. Maka kita dapat berkesimpulan bahwa, ini kita kalikan dulu saja, ini menjadi 81 dikurangi 12, berarti X-nya itu sama dengan 69. Maka jawabannya untuk pertanyaan nomor ini adalah yang C, bahwa 2 pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja itu tidak cukup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, di sini diketahui bahwa X dan Y itu merupakan bilangan bulat positif. Kemudian yang ditanyakan, apakah X dan Y itu adalah kelipatan 3? Kita akan cek satu persatu. Jika pernyataan 1 saja, di situ kan diketahui bahwa X plus Y itu adalah kelipatan 9. Nah, kita misalkan bahwa X plus Y itu dia sama dengan 9, X-nya itu sama dengan misalkan 3, Y-nya itu adalah 6, maka kalau 3 ditambah 6, dia kan kelipatan 9. Sehingga kita juga dapat berkesimpulan bahwa ketika X plus Y sama dengan 9 ini, dia merupakan kelipatan 3 juga. Nah, kemudian, jika pernyataan 2 saja bagaimana? Jika pernyataan 2 saja, dia tidak cukup. Dia kan hanya bilang Y-nya itu adalah kelipatan 3. Misalkan Y-nya sendiri itu adalah 6, dan saya misalkan X-nya adalah 2, maka X plus Y itu sama dengan 2 tambah 6, yaitu dia sama dengan 8. Maka 8 ini dia bukan merupakan kelipatan 3. Artinya jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang A, bahwa pernyataan 1 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, di sini diketahui bahwa terdapat bilangan A, B, dan C yang merupakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2A kuadrat plus B min 3C sama dengan 6. Yang ditanyakan, berapakah nilai C-nya? Nah, sekarang kita perhatikan, jika pernyataan 1 saja, itu kan artinya A kuadrat di sini kita ganti dia dengan B. Persamaannya itu menjadi 2B tambah B min 3C itu sama dengan 6. Atau dia sama dengan 3B min 3C itu dia sama dengan 6. Atau bisa kita sederhanakan semuanya bagi 3 menjadi B min C itu sama dengan 2.
Maka apakah pernyataan 1 saja cukup untuk menentukan nilai C? Dia belum cukup, karena di sini masih ada nilai B-nya. Kemudian, jika pernyataan 2 saja bagaimana? Jika pernyataan 2 saja, dia juga tidak cukup. Kenapa? Karena dia baru diketahui nilai B-nya, di mana B kuadratnya itu kan sama dengan 4 dikurangi 2, atau B kuadrat itu sama dengan 2, atau B-nya itu sama dengan akar 2. Jadi untuk pernyataan 2 saja, dia baru bisa menentukan nilai dari B-nya. Kemudian, bagaimana jika pernyataan 1 dan 2 itu digunakan secara bersama-sama? Nah, karena dari pernyataan 1 itu kita sudah peroleh nilai B min C sama dengan 2, ya. B min C itu sama dengan 2, maka kan C-nya dia kan sama dengan B min 2. Dengan B-nya dari pernyataan 2 dia sudah diketahui itu adalah akar 2, kemudian dikurangi 2. Artinya di sini nilai C-nya dapat kita peroleh jika pernyataan 1 dan 2 kita gunakan secara bersamaan. Artinya jawabannya itu adalah yang C, bahwa dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan terkait dengan soal-soal UTBK bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.